Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah dalam keadaan baik Pak. Mohon maaf nih Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Iya. Tidak apa-apa Pak, kebetulan saya juga sudah selesai mengajar. Ya begini Pak, kalau tidak keberatan, saya berencana melaksanakan supervisi Pak. Supervisi apa ya Pak? Supervisi mengenai pembelajaran Pak. Jadi rencananya saya akan mensupervisi ketika Bapak sedang melaksanakan pembelajaran di kelas Bapak. Oh begitu Pak. Boleh sekali Pak, kebetulan saya butuh masukan dan motivasi dari rekan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Kira-kira kapan ya Pak Bapak bersedia untuk saya supervisi? Bagaimana kalau setelah jam istirahat Pak? Boleh Pak, saya mengikuti waktu Bapak saja. Iya Pak, sebenarnya saya mempunyai masalah di kelas. Ketika pembelajaran, murid-murid saya sepertinya kurang bersemangat, sering ngobrol dengan temannya Pak. Terus Bapak mengatasi masalah tersebut, apa yang Bapak lakukan? Saya akan menggunakan media gambar agar minat belajar murid saya meningkat, dan juga akan menerapkan pembelajaran berbasis masalah Pak, agar murid-murid saya tertarik dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Ide bagus tuh Pak. Tentunya dengan melihat gambar, murid juga akan merasa senang dan tertarik kalau menurut saya. Iya Pak, harapan saya juga seperti itu Pak. Nah, Bapak kan sudah mempunyai rencana untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Kira-kira mata pelajaran dan tujuan apa dari kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti setelah istirahat Pak? Mata pelajaran yang akan saya lakukan nanti adalah pembelajaran IPA. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu menelaah penyebab gangguan organ pencernaan pada manusia. Dengan berdiskusi kelompok, siswa mampu merancang peta pikiran penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Luar biasa sekali ya Pak, tujuan pembelajarannya. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu apa saja Pak? Pengembangan yang pertama yaitu memperdalam pengetahuan murid tentang sistem pencernaan manusia, serta menelaah penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia. Terus untuk mewujudkan tujuan dan area pengembangan tadi yang ingin dicapai tentunya yang tadi Bapak sebutkan juga strategi apa saja yang sudah Bapak siapkan Pak? Saya akan menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut problem based learning, yaitu menampilkan gambar tentang sistem pencernaan. Dalam pendekatan saintifik ya Pak ya? Iya. Nah, tentunya dalam pendekatan saintifik itu ada langkah-langkahnya juga ya Pak ya? Iya. Langkah apa saja yang akan murid Bapak lakukan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran nanti Pak? Pendekatan saintifik atau lebih dikenal dengan 5M. Pertama, mengamati, di mana mengamati itu bisa dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat, dan lainnya. Kedua, menanya, yaitu membuat dan mengajukan pertanyaan. Ketiga, mencoba, yaitu melakukan eksplorasi dan mengumpulkan informasi. Keempat, menalar atau mengasosiasi, yaitu membahas hasil penemuannya dan menyusunnya dalam bentuk laporan sederhana. Kelima, mengkomunikasikan, yaitu menyajikan atau melakukan presentasi hasil kegiatan belajarnya. Satu lagi nih Pak, tadi kan Bapak menyebutkan akan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah ya, atau dikenal dengan PBL gitu ya. Yeah. Nah, langkah apa saja yang akan Bapak lakukan
ketika kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi PBL ini, Pak? Langkah yang saya akan lakukan yaitu menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut PBL. Ada 6 fase, Pak, atau langkah-langkahnya yang harus dilakukan diantaranya penentuan, pertanyaan mendasar, mendesain, terus perencanaan masalah, menyusun jawaban, memonitor keaktifan dan perkembangan. Yang selanjutnya yaitu menguji jawaban, mengevaluasi pengalaman belajar. Bagus sekali, Pak, pemaparan Bapak tadi. Ternyata Bapak sudah mampu memunculkan berbagai ide dan gagasan sendiri untuk memecahkan permasalahan ketika pembelajaran ini, Pak. Iya, Pak, terima kasih. Awalnya saya bingung untuk mengatasi permasalahan tersebut dan merasa ragu-ragu untuk mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda. Itulah, Pak, pentingnya kita berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan. Jadi bisa berbagi permasalahan serta menemukan pemecahannya sendiri gitu. Betul sekali, Pak. Setelah sharing dan berdiskusi dengan Bapak, saya menjadi lebih termotivasi dan bersemangat untuk mencoba hal-hal baru untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Barangkali ini dulu, Bapak, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti setelah istirahat tidak ada halangan, kita bisa melaksanakan supervisi ini di kelas. Iya, Pak, sama-sama. Amin. Semoga segala kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua dapat belajar kembali dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pencernaan pada manusia. Anak tadi ada yang sarapan dulu. Ada. Irfan sarapannya sama. Roti. Berarti kalau Novi nasi Ian, nasi Yudan, nasi. Alhamdulillah dengan kita tadi sarapan yang bertujuan untuk menyehatkan tubuh kita supaya kita tetap bisa belajar dengan sungguh, belajar dengan semangat. Ada apa saja dalam sistem pencernaan pada manusia? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ini yang bisa menunjukkan satu persatu. Pari bisa? Ya, Pari, semangat. Satu. Mulut, kerongkongan, lambung. Bisa tepuk tangan untuk sebelum dilanjutkan, kita akan menyanyikan dulu sistem pencernaan yang kita sudah hafal ya. Kita akan menyanyikan sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Siap? Masih apa? Masih. Siap? 1, 2, 3. Sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Tujuan yang bisa satu orang menyanyikan lagu sistem pencernaan pada manusia. Ipan berani kan? Ya. Hitungan sampai 3 ya Bang ya. 1, 2, 3. Sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut, lalu kerongkongan, lalu usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Ya. Kanan. Bapak mengapresiasi, memberikan semangat dan mulai bisa memberanikan diri untuk tadi berdoa depannya, terus menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama, terus menyanyikan sistem pencernaan pada manusia. Bapak sudah menyiapkan gambar. Ini ada sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, sistem pencernaan pada manusia ada mulut, yang di dalamnya ada gigi yang berfungsi untuk Mencerna makanan. makanan sampai Halus. kemudian setelah makanan masuk ke dalam mulut, terus giginya sampai halus langsung masuk ke Kerongkongan. kerongkongan, terus maju sampai ke Lambung. berada di lambung, terus berada di Usus usus halus. halus, dan setelah usus halus langsung ke Usus usus besar. besar, yang terakhir ke Anus. untuk pembelajaran selanjutnya kita akan berdiskusi yang kita bagi sesuai kesepakatan, yaitu ada kelompok 1, 2, dan 3. Bapak mempunyai soal KPD yang Bapak akan bagikan sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti setelah kita berdiskusi, silakan per kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari diskusi tersebut. Ya, itu dia siap. San pada dia nanya, pada kapainan, pada masa tenana, tapi kapainan sadayana
dipimpin Bu ke depan. Iya Bu. Nopi Rani. Rani. Iya. Melani. Nyat. Silakan berdiskusi, Bapak kasih waktu selama 5 menit. Ya, Ujang. Gabung sama Mari. 5 menit Bapak kasih waktu. Siap-siap Ari. Kalau Pari siap, silakan Pari. Tapi nunggu dulu dari kelompok 2 dan 3. Nya ditunggu sebentar, masih ada waktu 2 menit untuk menyiapkan presentasikan ke depan tiap kelompok. Kelompok 2 dan 3 sudah? Ya siap? Ya. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan melihat kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi hari ini dan dilanjutkan ke kelompok 2 dan 3. Silakan kelompok depan. Depan di mana saja? Mungkin ditanya kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami akan menjelaskan tentang pencernaan pada manusia, dimulai dari mulut, rambutnya sampai rambut, lanjut ke kerongkongan, lanjut lambung, ke inti lingkaran, lanjut halus, lanjut ke sebentar, lalu dikeluarkan dan menjadi Kedengaran nggak? Kedengaran jelas? Ya, silakan dilanjutkan oleh kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan kasih semangat untuk kelompok 2 Pak ya. Siap kelompok 2? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang kurang. Ya. Terus. Kamu. Terus. Terus. Tepuk tangan dulu.
yang kelompok 3 harus lebih jelas secara penentuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang kurang paham kira-kira tentang sistem pencernaan pada manusia? Ada apa saja sistem pencernaan pada manusia? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kita akan tutup, kita akan selesai untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Untuk pembelajaran selanjutnya, Bapak akan membawa atau menjelaskan di pembelajaran selanjutnya menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ini Bapak mempunyai teks yang anak-anak bisa dipelajari untuk pembelajaran selanjutnya. Sudah ya? Bapak akan tutup pembelajaran hari ini dan mudah-mudahan berikutnya kita dapat mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak. Bisa kita ngobrol sebentar kan? Barangkali Bapak tahu. Iya Pak, bisa dengan senang hati. Terima kasih Bapak sudah bersedia. Saya supervisi. Kegiatan pembelajaran Bapak tadi sangat luar biasa dan juga banyak menginspirasi untuk saya Pak. Terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktu untuk membersama saya di kelas bersama anak-anak. Berdasarkan hasil pengamatan saya selama pembelajaran, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya dan ini saya konfirmasi kepada Bapak. Apakah boleh? Kira-kira tentang apa itu? Berdasarkan pengamatan saya ketika menyimak kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPP dari awal sampai akhir. Dan Bapak juga sudah mengakomodir kebutuhan siswa, kebutuhan belajar murid dan mampu mengelola kelas dengan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran kalau tidak salah berbasis masalah ya Pak. Iya, PBL ya. iya betul Pak. Dan kegiatan Bapak tadi juga sudah melakukan diskusi, tadi siswa juga sudah melakukan diskusi dan saya juga melihat dari Bapak itu pembelajaran dan berhasil menambahkan kelompoknya dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, menurut catatan saya juga Bapak sudah melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan dan juga menyenangkan. Terima kasih apresiasinya. Masih banyak kekurangan-kekurangan ketika menyampaikan pembelajaran yang harus dikembangkan ke depannya.
Kalau menurut Bapak kegiatan pembelajaran tadi, apakah ada hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam yang Bapak rasakan? Iya Pak, ketika pembelajaran berlangsung tentunya tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan apa yang dituangkan dalam RPP. Yang menjadi kendala saya adalah mengakomodir kebutuhan belajar murid yang heterogen dan sulitnya mengondisikan murid ketika belajar kelompok. Mereka kurang cocok dengan pasangan sekelompoknya. Kemudian yang lainnya yaitu kemudian ketika mereka mengerjakan proyek secara berkelompok, terkadang hanya sebagian murid saja, yang lainnya hanya menunggu hasilnya. Dan pada saat mereka mempresentasi, masih ada yang kurang percaya diri ketika menyajikan hasil proyeknya di depan kelas. Begitu ya Pak. Menurut saya itu merupakan hal yang wajar ya Pak. Iya. Nah, selain hambatan atau kendala yang tadi Bapak rasakan, mungkin Bapak dalam selama proses pembelajaran tadi, apa perasaan yang Bapak rasakan? Tentunya apa ya, perasaan senang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar meskipun sepenuhnya berhasil belum maksimal. Dari beberapa kekurangan dan hambatan tersebut, dan refleksi bagi saya untuk dilakukan perbaikan ke depannya. Itu tadi merupakan ungkapan perasaan Bapak ketika melaksanakan pembelajaran ya Pak. Nah, kalau dari murid-murid Bapak, responnya seperti apa Pak? Respon murid-murid saya, kalau menurut catatan pribadi saya selama pembelajaran, minat dan motivasi murid meningkat karena mereka dapat menyimak pembelajaran dengan melihat gambar dan menyanyi tentang materi yang dipelajari serta menjawab dan mencurahkan segala pendapatnya. Luar biasa sekali ya Pak. Ternyata ketika menggunakan strategi baru, media yang berbeda, membuat pembelajaran lebih bermakna ternyata. Menurut Bapak, hal positif apa yang sudah Bapak lakukan selama kegiatan pembelajaran dan bagaimana manfaatnya untuk perkembangan murid? Hal positif yang saya lakukan diantaranya yaitu untuk senantiasa berkolaborasi dan bertukar pikiran bersama rekan dalam kelompoknya, menyelesaikan tugasnya sehingga mereka menyadari bahwa dengan bekerja sama menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan pekerjaan jadi lebih mudah, lebih cepat selesai. Kemudian hal positif lainnya yaitu dengan kegiatan belajar kelompok murid diantaranya rasa tanggung jawabnya untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, kemudian berlatih keberanian dan menghargai karya orang lain. Nah, ternyata banyak sekali ya hal-hal yang sudah Bapak lakukan yang positif tentunya untuk kemajuan murid dari pembelajaran berbasis masalah. Nah, hambatan sudah tadi, perasaan Bapak juga murid-murid Bapak juga sudah. Sekarang mungkin tindak lanjut ke depannya apa yang akan Bapak lakukan seperti apa? Untuk tindak lanjut ke depannya, hal yang akan saya lakukan adalah menganalisis nilai murid dan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan untuk bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Selain itu juga saya akan memperbaiki rencana pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, sumber belajar, dan perangkat pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian menerapkan strategi dan pendekatan pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar murid, dan tentunya harapan saya membawa dampak positif pada peningkatan hasil belajar mereka. Ya, jadi tadi ya ternyata masalah yang Bapak hadapi atau hambatan yang Bapak hadapi tersebut Bapak juga sudah menemukan solusinya sendiri ya Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang Bapak lakukan ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih lancar lagi ya Pak ya. Nah, baik Bapak, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Mohon maaf barangkali kehadiran saya pada kegiatan observasi atau supervisi akademik ini
mengganggu Bapak dalam proses pembelajaran, Pak. Terima kasih atas saran dan masukannya serta doanya, mudah-mudahan kedepannya kita dapat melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, Bapak. Terima kasih sekali lagi, Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.